Coba nak kawan ngetingnya. Apa? Jangan lupa subscribe Kurnia Channel 97. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan saya Kang Jared Permana. Kebetulan saya sendiri di sini ya, tanpa ditemani dengan host dan bersama kru kita di sini ya. Saat ini, malam ini kita lagi berada di sebuah bangunan tua ya, kayak saung. Yang bukit ini namanya di wilayah Gunung Sembung ya. Di wilayah Gunung Sembung, daerah Kabupaten Purwakarta, desa Gunung Sembung juga, desa Gunung Sembung ya. Yang konon katanya di sini ada sebuah makam karamat atau patilasan yang dipercayai orang-orang untuk ngalap berkah karena di sini. Tapi yang datang itu kebanyakan orang-orang yang jauh, bukan dari asli tempat penduduk sini. Bahkan penduduk di sini pun tahu, tapi tidak begitu mempercayai ya, tidak begitu apa yang namanya, tidak begitu untuk mendekati atau untuk melaporkan. Kebanyakan orang-orang dia seperti orang-orang yang Bekasi, Karawang, karena kata penduduk setempat atau warga setempat di sini. Dan memang di sini di tengah-tengah pohon bambu di atas bukit ya, dikelilingi pohon bambu dan pohon-pohon lainnya, emang ada sebuah bangunan tua yang sudah lapuk, sudah lama sekali, dan ada sebuah kayak batu-batu ini berbentuk makam, berbentuk kayak kuburan. Bahkan ada juga di sini kayak bekas sesajen, bekas-bekas kopi ataupun apa yang udah lama nggak kepakai. Mungkin makam ini nggak terurus, atau juru kunci di sini katanya sudah meninggal. Ini dulu banyak orang-orang yang menginap, dan coba lihat sini, ada banyak apa ya, kayak sesajen ataupun kayak yang boring. Ini udah tidak terawat karena juru kuncinya sudah tidak ada, sudah meninggal juga. Dan ini kita nggak tahu apa ini makam ataupun apa, atau petilasan yang dipercaya orang-orang untuk ngalap berkah di sini ya, sahabat-sahabatku. Padahal kita tahu ini bukan kompleks pemakaman umum dan juga bukan kompleks makam penyebar agama Islam, bukan kompleks makam para wali. Tapi ini kayak patilasan atau yang sengaja dibikin oleh seseorang yang untuk jadi bahan kemusikan juga di sini. Jadi bukan untuk tidak untuk ziarah, tidak untuk apa berdiri, tapi untuk menginap, untuk ngalap berkah ataupun apa, tidak boleh sekali. Ini kayak ada ini ya, coba kita lihat di sini. Ini ada namanya tikar. Sudah lama sekali nggak terawat ya, nggak terawat. Kalau menurut pengalaman batin saya, ini bukan makam, bukan. Kita akan gali di sini, kita akan gali. Mungkin kita akan karena berhubung tidak ada warga yang bisa ditanya di sini, kita hanya terus di sini. Tadi udah sempat berbicara sama warga juga, udah sempat diantar juga ke sini. Katanya dulu memang di sini ada juru kuncinya, tapi sudah meninggal. Dan banyak yang datang ke sini, yang nginap, yang apa, untuk minta berkah, untuk minta apapun. Ini di kompleks udah ada yang hadir ya, mungkin dari
sosok asal yang ada di sini. Tidak dengan kedatangan kita, karena kita di sini mau mengungkap mitos, mengungkap petilasan yang dipercaya orang-orang yang katanya ini tempat untuk bisa semacam untuk kekayaan atau kedikjayaan ataupun apa ya. Padahal seperti yang kita tahu, kekuatan hanya milik Allah, dan tempat-tempat tidak boleh dipuja-puja atau tidak boleh disembah-sembah. Tidak boleh. Kita tidak boleh menyembah makhluk. Kita menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menyembah ke kuburan, itu nggak boleh. Kalau untuk sekedar berziarah ya nggak apa-apa. Mungkin kita akan sedikit bermediumisasi ya, biar kita tahu apa yang harus kita lihat di sini. Insyaallah ya, kita akan coba. Assalamualaikum ya. Bisa biasa ngajawab salam abdi. Nama aki saha? Nama aki saha? Ti Sarpala. Eki eta penunggu di dia apa sejenis jin atau kumaha? Tapi muslim kan ya? Iya, benar laras di dia ayah hiji makam anu dikuburkan atau baheulana ayah pejuang atau penyebar agama Islam atau sah dia dikeramatkan aki. Laras i makam sanes. Ya, patilasan saha? Eyang ku teh seueur eyang ku mana atau aki jijenan hukum atau kumaha? Jadi di dia berarti teu aya makam. Nya teu aya makam. Tak anu sok dongkap ka dia sering kapungkur seueur teu? Loba. Lolo seuseurna orang mana kita? Eta nu dongkap ka dia seuseurna nyuhunkeun naon? Terus? Kadijayaan sareng kadugalan. Eta iya tos selami teh anu dongkap ka dieu ki. Tos selami nya. Eta kapungkur jalmi-jalmi sok ngaranong di dieu tara. Berarti nyuhunkeun ka anu penunggu makam di dieu berarti nya. Sering kakabulkeun teh jelema parmentan jelema eta disungkuna atau sungkunan ku aki. Berarti hanya diberi khayalan hungkul ku akinya. Tah eta anu sok mere khayalan kitu, anu sok nita datang ka dieu eta saha sabenerna ki? Eta reng-reng oh, reng-rengan aki masa-masa jin kene. Anu ngamusyrikeun ka ieu, sina datang aya patempatan sina nyembah atau sina pupuja kana ieu patempatan, sina menta kana ieu patempatan. Kuring sabutna pupuhu anu eta ieu. Oh, aki pupuhuna. Jadi berarti salian aki teh loba anu reng-rengan di dieu. Loba. Berarti aki sengaja ngundang jelema-jelema sina datang ka di sina pepunjung. Eta aki maksudna tugas apa kumaha ya, tugas salah seorang apa kumaha aki? Eta tugas anu ada ke ieu tempat. Tapi ieu jelema nu dongkap ka dieu cenah ni dia seueur barang-barang pusaka apa kumahanya hanya impian hungkul ngahaja antek-antek aki dongkap ka impian maranehanana apa aku masih datang ka dieu? Berarti di dia sanes makam teu aya
teh anu dikurepkeun ieu teh ayanya. Berarti anu ngundang ka dieu teh bangsa aki-aki keneh. Ngahaja ngagoda ka bangsa kami meureun nya. Padahal aki kan kitu teh tekenging nuntun jelema-jelema cenah musyrik, cenah nyembah-nyembah kana babatuan atau kana tempat anu dimitoskeun siga kuburan atau makam karamat. Pada tekenging kadamakan karena ka Allah Subhanahu wa taala, tekenging kanulian eta maksud aki naon tah? Eta mah masalah eta mah Urusan aki. Kan jelema teh musyrik ki campur. abdi sanes ikut campur pan eta teh tekenging nyembahna kan kada ka Allah, kadua kada ka Allah, nyuhunkeun kada ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang nyuhunkeun kasalian ka makhlukna komodi ka kuburan-kuburan kos kieu anu dijieun-jieun ku bangsa aki eta kan musik kalau jeung nyembah ka bangsa aki meureunna teu meunang naudzubillah min dzalik. Oke laki, tenang, maksudnya aki berarti aki jawaranya berarti lah kalem ting kuring cuma ngaluruskeun aki ieu patempatan telah dijieunkeun eta nyakinya berarti diri teh bohongnya ulah ngabong ka jelema-jelema anu datang ka dieu cenah memuja ka dieu cenah nyembah ka dieu teh kenging nya teh dilarang ku agama abdi kuduna mah aki ge ngilu ka istighfar aki sama makhluk Allah anu kudu ibadah ka Allah teh kenging kitu nyakinya. Kalian si aki berarti seueun kieu. Ieu tempat wae ku abdi kebersihan rek di ruang kabeh. Ieu wayahna ku kaula tempat rek dibenahan sebab ieu lain pakuburan, lain kudu di teu meunang jelema nu datang ka dieu komo muja-muja bari mau sasajan musyrik eta kinya teu meunang dilarang. Nah hamet kita bisa nah hamet minta izin ka aki panan ieu tempatnya nu bogana Allah panes aki dia ti la haula we abdi ka dieu teh bismillah gitu hayang ngalaraskeun ieu pate kadan jalmi-jalmi anu malu syirik anu bari anu sok muja-muja ka kuburan atau kumaha jarah sanes jarah samistina sareng jarah oge kan lain ka pakuburan lain ka patilasan lasanes ka para makam para wali tapi kalau anu kieu kan anu teu aya manfaatna ieu teu aya kuburanna ieu teu aya di sakake teh kan bohong akibatnya kawena enak ku kaula tempat aya sesembahan gitu tah aya sasaran gitu dibersihkeun kaulanya dibenerkeun wayahna kieu. Nah aki make ulah jadi aki pupuhna nu ngagerakeun antek-antek bangsa aki sina datang ka unggah-unggah jelema kana hatena tak kana impian aki. Ngahaja nya aki cenah jelema teh cenah malu syirik cenah marudani teu kenging nya akinya teu menangnya budak angan kokola wahna ki benerkeun tugas kaula teh ngabenerkeun serta campur lagi nya ieu wayahna atuh tong sakali-kali deui nungtun jelema-jelema cenah mesti tadenya teu kenging dilarang ku Allah nya. Coba nak kaluan ngertinya apa
Sahabat tuh. Tempat ya sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita sudah melakukan mengedumisasi ya, menggali informasi dari sosok asal di sini. Apakah benar di sini makam tempat dulunya penyebar Islam atau pejuang? Ternyata bukan. Di sini nggak ada apa-apa. Dan tadi namanya makhluk itu Kisarpala, jin ya, yang memusyrikan orang-orang supaya datang ke sini. Yang datang ke khayalannya, ke impiannya atau kepikirannya, mengasih hayalan yang indah-indah di sini supaya datang memuja-muja tempat di sini, meminta-minta berkah di sini. Ada yang minta kejayaan, minta kekuatan, minta kejayaan, ataupun ada juga yang minta untuk kekayaan. Padahal tempat yang terbaik meminta itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ke selain makhluknya. Apalagi ke tempat-tempat seperti ini, ke kuburan-kuburan ini. Dan kita di sini ada kayak kopi penuh ini ya. Kita buang-buang sini ya. Tidak boleh. Dan juga ada ini nggak ada faedahnya sama sekali ya. Ini hanya tempat biasa yang justru ini harus kita bersihkan. Itu bukan untuk dipuja-puja. Tempat peristirahatan orang-orang yang habis dari ladang, dari kebun, dari hutan bambu atau dari kerja ya. Justru ini bagus kalau dibersihkan untuk peristirahatan, untuk makan-makan, untuk kopi, bukan untuk dijadikan tempat pemusikan seperti ini. Bahkan sebuah batu yang dimakan nggak ada kuburan sama sekali, itu musik sangat dilarang oleh agama dan oleh Allah sangat dilarang sekali ya. Dan ya Allah, naudzubillah ya, jangan sampai kita melakukan kemusyrikan yang fatal. Kita kalaupun berjarah dengan semestinya, itu pun ke makam-makam para aulia, para wali, para penyebar agama Islam, untuk tadabbur kita bahwa kita akan meninggal dan napaktilas tentang perjuangan beliau. Tapi kalau untuk ke tempat ini seperti ini, kayaknya tidak ada faedahnya juga, karena di sini bukan komplek pemakaman juga ya. Ini hanya tempat untuk dibikin supaya menjadi mistis, orang-orang supaya datang ke sini. Itu ulah-ulah jin kafir juga. Naudzubillah, kita hindari ya. Dan sahabat-sahabat tuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah, diberi keimanan yang kuat, diberikan akidah yang kuat, dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan pesannya jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua dan untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ponakanku Wahyu yang ada di Provinsi Riau, di kampung Desa Sukajadi ya. Untuk orang-orang Riau, untuk orang-orang Jambi, salam dari saya, dari kru. Mudah-mudahan anak saya semua dikasih rezeki oleh Allah, disehatkan semuanya. Salam.